Yang terhormat Kepala Puskesmas atau staf yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa mewakili, yang kami hormati Ibu dosen pembimbing pengabdian masyarakat, serta ibu-ibu peserta penyuluhan yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelum melakukan penyuluhan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa D4 Bidang Pendidik Universitas Indonesia Timur Makassar. Perkenalkan, nama saya Nini Padeputani dan saya persilakan kepada anak saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nini. Perkenalkan, nama saya Edian Kusdialung. Nama saya Dewi Amjad Jamtas Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewawi Putra Astudiansari. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rahyatin. Selanjutnya kami akan membawakan penyuluhan yang berjudul diare pada balita. Marilah kita simak bersama-sama materi penyuluhan yang akan dibawakan oleh pemateri. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator dan terima kasih kepada ibu yang sempat hadir untuk mengikuti penyuluhan kami pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya menanyakan dulu kabar kepada ibu. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Baik. Ya, semoga kita selalu sehat semuanya. Jadi judul penyuluhan kami pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penyakit diare pada balita. Di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu diare? Tidak tahu. Kalau masih ada yang belum tahu, jadi diare itu sebenarnya adalah sebuah penyakit yang terus-menerus dan yang berlebihan. Seorang balita atau bayi yang buang air besar secara terus-menerus lebih dari 3 kali, ya, lebih dari 3 kali dan konsentrasinya cair atau biasa warnanya sampai putih atau coklat, ya. Lanjut, apa yang menjadi penyebab diare itu? Yang menjadi penyebab penyakit diare ini, jadi ada banyak faktor penyebabnya, ya. Jadi yang pertama infeksi oleh virus, salah satu penyebab terjadinya penyakit diare. Ada virus, misalnya ada virus yang masuk di dalam tubuh melalui makanan yang dimakan atau tidak melalui minuman, jadi virus itu yang menyebabkan penyakit diare. Yang kedua, alergi makanan. Biasa makanan yang dikonsumsi oleh bayi atau balitanya itu tidak cocok dengan atau makanannya itu yang tidak sehat, ya. Jadi bisa menyebabkan diare pada bayi atau balitanya. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi buah, ya. Belum mengkonsumsi makanan, dia terlebih dahulu mengkonsumsi buah yang lebih banyak, dan karena ada buah-buah tertentu yang tidak bagus untuk sistem pencernaannya, misalnya buah nenas. Jadi untuk bayi dan balita itu tidak boleh mengkonsumsi buah terlalu berlebihan. Kemudian durian, yang ada buah nenas, durian, nangka, ya, tidak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan, apalagi belum ada isi perut, ya. Kemudian yang keempat, alergi susu sapi. Di sini ada bayi-bayinya yang tidak cocok dengan salah satu merek susu, ya. Apabila bayinya itu baru mencoba satu merek susu, kemudian dia tadi terkena diare, karena dia sering buang air kecil,
3 kali, berarti ini susunya yang tidak cocok ya. Kemudian lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor ini menjadi salah satu penyebab penyakit diare yang menyerang bayi dan balita ya. Selanjutnya, penyakit diare itu tidak langsung muncul begitu saja, jadi ada tanda dan gejalanya sebelum terjadi diare pada bayi dan balitanya. Ada banyak tanda dan gejalanya. Yang pertama, biasanya bayi itu sering muntah-muntah, ya. Jadi sebelum diare itu dia muntah duluan berkali-kali. Tidak lama setelah muntah, dia kemudian terkena diare. Kemudian lesu, bayinya itu lemah. Lesu itu lemah ya, lemah. Kondisi tubuhnya mulai lemah. Kemudian tinja atau kotorannya itu berwarna hitam atau putih. Ya. Selain kuning kan biasanya ada juga kuning. Selain kuning, bayi-bayi atau balita yang diare itu warna tinjanya putih atau hitam. Kemudian BAB-nya itu biasa bercampur darah atau nanah, ya. Itu biasa perutnya, lambungnya sudah mulai ada yang luka sampai mengeluarkan darah atau nanah. Lanjut kemudian yang kelima, kondisi bayinya itu biasa tampak rewel dan kesakitan. Kita perhatikan bayi atau balitanya kita mulai rewel atau kesakitan, mungkin itu sudah tanda-tanda akan terjadi. Kemudian bisa juga bayinya itu terkena demam. Kemudian yang ketujuh, tidak mau makan dan tidak mau menyusui. Jadi biasanya bayi-bayi yang diare itu nafsu makannya berkurang dan sampai dia menyusui pun agak kurang ya, tidak ada keinginan untuk menyusui. Kemudian apabila telah terjadi diare, kita harus waspada agar bayi atau balitanya itu jangan mengalami mulutnya kering. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, bayinya harus sering dikasih air putih ya, dikasih minum air hangat. Yang penting jangan dikasih minum air es. Ya. Kemudian tanda dan gejalanya itu tidak mengeluarkan air mata saat menangis. Jadi kalau kita lihat nih, Kanata menangis tapi tidak keluar air matanya, mungkin dia rasa kesakitan atau diare. Lama-kelamaan akan menyebabkannya itu tadi diare. Kemudian buang air kecil lebih sedikit dari biasanya. Biasa bayi dan balitanya itu kan sering buang air kecil ya. Kalau kita sudah lihat buang air kecilnya kurang dari 3 kali atau 4 kali sehari, itu bisa menyebabkan nanti diare. Karena itu kalau kurang minum air putih, pasti dia kurang kencing juga. Makanya harus banyak minum supaya pencernaannya sehat ya. Kemudian kulitnya terlihat lebih kering. Itu karena kurang minum juga, kurang makan ya. Kemudian terlihat sangat lemas dan sering mengantuk. Bayi yang sering mengantuk itu biasanya kurang makan, kurang minum. Jadi itu ya tanda-tandanya sebelum terjadi diare. Jadi kita harus waspada dengan tanda-tanda sebelum bayi terkena penyakit diare. Selanjutnya bagaimana cara pencegahannya akan dijelaskan, akan dibawakan materinya oleh teman saya. Jadi kita lanjut ya Ibu-Ibu. Pasti di sini ada yang pernah diare anaknya. Biasanya Ibu-Ibu apakah di rumah? Atau bagaimana? Ya, jangan dibiarkan ya. Karena salah satu penyebab kematian balita itu adalah diare. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara pencegahannya ya. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minumnya. Ya, jadi kalau kita punya anak bayi di rumah, apalagi pandemi sekarang ini ya, kita lebih menjaga tingkatkan kebersihan di rumah, apalagi makanan atau minuman yang akan kita berikan kepada balita, karena tidak sama kondisinya kita
untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi penting sekali ASI di sini ya, apalagi kalau umurnya masih di bawah 6 bulan baru dia diare, pasti kita bingung kita mau makan dikasih obat tidak bisa, jadi jalan satu-satunya dikasih ASI ya. Jangan takut kasih ASI-nya kalau anaknya diare. Tak apa justru itu obatnya. Yang keempat yaitu memberikan anak makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. Jadi kalau ini Bu, ini yang di atas 6 bulan ya, kalau di bawah 6 bulan jangan kasih apa-apa. Yang di atas 6 bulan kasih buah, kasih itu tadi jangan yang berlebihan, jangan buah yang irigasinya kayak durian, beras, tapi ayam pisang, tapi itu jangan berlebihan ya. Terus kasih tahu dan biasakan, biasanya kan mungkin kita ini kesulitan kasih anak-anak sayur, toh karena dari awal kita kasih makan kita tidak biasakan. Jadi kalau mau anaknya mau makan sayur, mau makan buah, kita kan saat baru mulai makan. Sebaiknya tersiap. Nah, itu tadi pencegahannya. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama itu memastikan cairan tubuh anak tercukupi. Jadi misalnya dia di bawah 6 bulan harus dikasih minimal 2 jam ya. 2 jam. Iya, minimal 2 jam. Kalau dia di atas 6 bulan kasih sering minum air putih. Yang kedua yaitu berikan ASI untuk bayi di bawah 6 bulan setiap kali muntah atau diare. Jadi kalau anaknya itu yang 6 bulan ke bawah diare, jangan takut kasih ASI, sering mungkin dikasih supaya dia tidak kekurangan cairan dan tidak terjadi diare. Terus kalau anaknya di atas 6 bulan, kita berikan Oralit. Sudah ada yang tahu itu Oralit? Oralit. Sudah tahu? Nanti kita belajar lagi bagaimana cara memberi Oralit pada bayi. Yang ketiga, untuk di atas 6 bulan dapat memberikan makanan yang lembut dan mudah dicerna, serta hindari pemberian makanan berat. Jadi jangan dulu dikasih yang berat-berat. Misalnya dia ada lebih bagusnya kasih bubur saja. Nah, di sini ada yang sudah tahu bagaimana caranya kasih Oralit sama anaknya? Dikasih air apa? Ya, kita dengar baik-baik. Nah, kalau yang belum tahu, terus kita belajar sama-sama. Yang pertama itu sebelum dikasih jangan lupa cuci tangan, karena kita tidak tahu apakah kita harus pegang apa-apa. Jangan sampai kita kasih obat malah kita kasih kuman. Oh, jadi alangkah bagusnya itu dicuci tangan dulu. Yang kedua, sediakan 1 gelas air minum. 1 gelas air minum yang begini ya. Kasih atau sekitar 200 cc. Terus kita masukkan 1 bungkus Oralit ke dalam air. Masukkan, jadi jangan Oralitnya dulu baru airnya. Airnya dulu baru Oralitnya. Habis itu digaruk, baru dikasih ke anak. Gitu ya. Dan lebih bagusnya pakai air hangat ya. Sudah mengerti Ibu? Nah, memang ini diare adalah mungkin penyakit biasa, tapi ini adalah salah satu penyebab kematian wanita di Indonesia. Jangan disepelekan karena biasa orang ini sebagai biasa ini begininya biasa kan begini Pak. Padahal kita tidak tahu kita sampai kekurangan cairan, ini sudah loyo, sudah lemas, sudah di bawah ini Yesus tidak bisa kita apa-apakan. Jadi menurut data itu kematian anak usia balita di Indonesia 4 bulan sampai 1 tahun itu 31%. Jadi lumayan banyak ya. Nah, kalau usia 1 sampai 4 tahun itu 25%. Jadi agak ngeri juga kita dengar Pak. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, alangkah bagusnya kita cegah. Dan kalau anaknya sudah terlanjur kena pengobatannya sudah mengerti ya. Bagaimana ibu-ibu sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tanya-tanya nih, kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang pengalamannya mau sharing kah? Sharing atau biar dari luar diare nggak apa-apa. Baru. Ibu-ibu baru ini biasa kaget-kaget toh. Kalau belum jalan apa? Dari 6 bulan dikasih apa kalau diare tadi? Oralit saja. Iya, kalau dia 6 bulan. Selain minum obat
Banyak dehidrasi intinya itu cairannya tercuci. Kalau cairannya tidak kalau dia di bawah 6 bulan ASI saja. Jangan coba. Tapi Bu, lihat kembali. Jangan sudah seminggu diare anaknya. Masih dibiarkan. Lihat kondisi anak. Misalnya 1 hari dia BAB berapa kali? 10 kali misalnya atau 7 kali. Nah, jangan dibiarkan kalau itu. Setelah kita kasih oralit, anak masih diare tetap kali berapa kali 10 kali dan cairannya seperti air. Lebih bagus kita segera pikirkan. Karena bayi itu tidak mempunyai peradangan cairan di tubuhnya, jadi sekali di dalam masuk. Kita lihat anak-anaknya kita kalau sakit gampang dalam masuk. Tadi oralit, penanganan awalnya saja toh sudah bersembuh alhamdulillah, kalau tidak harus dibawa ke puskesmas. Penanganan awalnya saja. ini ibu-ibu tuh pasti di rumah pasti ada, tidak punya oralit tuh pasti di rumah. Nah, ada yang tahu caranya bagaimana buat oralit? Dari garam. Larutan oralit kan itu adalah larutan jatuh gitu. Takarannya 1 sendok gelas air, 1 sendok garam, 2 sendok Garamnya. Tanpa itu garamnya oralit yang lain memang sebelah. Tapi lagi garamnya sebenarnya. Enak keasinan. 1 sendok teh, 1 sendok teh. Ini kan segelas, garamnya segelas. Banyak. enggak, kalau misalnya bingung 1 sendok teh garamnya, 2 sendok garam. Ya, 2 kali 1. Kalau bingung ada orang itu yang Iya. Terus hindari ini Bu teh. jangan kasih minum teh enak. Telur itu apa ya kalau diare telur itu Jangan memicu dia susu anu tuh kalau 6 bulan ke atas biar orang besar sebenarnya jangan susu telur itu tambah mual jadi kita sudah mengeluarkan kita keluar lagi dari mulut iya ada yang ada di bawah ada Demikianlah penyuluhan diare pada balita kali ini. Saya berharap, kami berharap dengan adanya penyuluhan ini, ibu-ibu di sini dapat mencegah atau penanganan awal pada diare pada balitanya. Akhir kata kami mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan kami selama penyuluhan ini. Kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu dosen pembimbing. Ya, baik, terima kasih kepada mahasiswa semuanya telah memberikan penyuluhan diare kepada ibu-ibu yang mempunyai balita. Jadi sangat-sangat diharapkan setelah pemberian penyuluhan ini ibu-ibu sekalian yang mempunyai anak balita bisa mendeteksi secara dini apa itu diare, ya, mengetahui secara dini apa itu diare sehingga bisa dicegah, ya, jangan sampai terjadi komplikasi, terjadi dehidrasi yang berat sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, satu lagi ibu-ibu perlu tahu bahwa segera mencari fasilitas kesehatan atau ke tenaga kesehatan kalau terjadi diare pada bayi. Nah, saya kira ada oralit ya yang disediakan biasa ke ibu-ibu
diberikan ke ibu-ibu, itu cara penggunaannya, cara membuatnya juga harus paham ya, supaya bila terjadi diare itu dengan cepat disajikan, diberikan kepada anak-anak. Yang terpenting saya kira adalah bagaimana mencegah diare tersebut ya, supaya tidak terjadi. Ya, itu barangkali dari saya. Terima kasih sekali lagi buat peserta, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir dalam pengabdian masyarakat dari mahasiswa dan 4 bidan pendidik. Terima kasih dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.